Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum pada pertemuan ketiga mengenai struktur dan organisasi gerakan pramuka. Pertama yaitu mengenai tingkatan organisasi dalam pramuka. Terdapat 5 tingkatan dalam organisasi pramuka. Pertama itu Kuarnas, Kuartil Nasional yang mengatur kebijakan pusat. Kedua, Kuarda, Kuartil daerah yang melaksanakan kebijakan daerah. Ketiga, Kuarcap, Kuartil cabang yang mengelola kegiatan di wilayah kota. Keempat, Kuaran, Kuartil ranting yang membina gugus depan di wilayah kecamatan. Dan yang kelima yaitu gugus depan sebagai tempat melaksanakan kegiatan pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai unsur utama organisasi pramuka. Terdapat 7 unsur utama dalam organisasi pramuka. Pertama yaitu majelis pembimbing yang bertugas sebagai penasehat dan juga pendukung. Kedua yaitu kuartir yang dimana sebagai penggerak organisasi dalam merencanakan dan juga melaksanakan seluruh program kerja dalam pramuka. Ketiga yaitu badan pemeriksa keuangan sebagai badan yang mengawasi keuangan dalam organisasi di dalam pramuka. Kemudian yang keempat yaitu gugus depan sebagai tempat pembinaan anggota pramuka dan juga pelaksanaan kegiatan. Yang kelima yaitu koordinator gugus depan yang mengkoordinasikan beberapa gudep dalam satu wil dan juga membantu dalam komunikasi dan juga kerjasama antar gudep. Yang keenam yaitu satuan karya sebagai wadah keterampilan khusus dalam mengembangkan minat keahlian anggota pramuka. Yang ketujuh yaitu sistem musyawarah yang digunakan untuk mengambil keputusan secara demokrasi. Terdapat 5 sistem musyawarah. Yang pertama yaitu musyawarah nasional yang mana dilaksanakan 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Pusat. Kemudian musyawarah daerah yang dilaksanakan secara 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Daerah. Kemudian musyawarah cabang yang dilakukan secara 5 tahun sekali oleh Dewan Kerja Cabang. Dan juga musyawarah ranting yang mana dilakukan 3 tahun sekali oleh Dewan Kerja Ranting. Dan yang terakhir yaitu musyawarah gugus depan yang mana dilaksanakan 3 tahun sekali oleh pengurus gudep. Struktur organisasi kepramukaan dirancang secara berjenjang dan juga sistematis agar pelaksanaan anggota terarah dan setiap bagian memiliki peran saling melengkapi, mulai dari perencanaan di tingkat pusat dan hingga pelaksanaan di gugus depan. Selanjutnya yaitu pada materi pertemuan keempat yaitu mengenai sistem AMONG dan juga kode kehormatan pramuka. Yang pertama yaitu mengenai sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa mandiri, merdeka dan juga disiplin. Sistem AMONG ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan Ingarso Suntolodo yang artinya di depan menjadi teladan. Kemudian Ing Madyo Maunkarso yang artinya di tengah membangun semangat, dan juga Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya yaitu mengenai kode kehormatan pramuka yang sudah ada dalam Trisatya dan juga Dasa Dharma Pramuka. Pertama yaitu Trisatya. Trisatya berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, NKRI, dan mengamalkan Pancasila. Kemudian saling tolong-menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat dan juga menepati Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai Dasa Dharma Pramuka. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ketiga,
patriot yang sopan dan kesatria. Keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kelima, rela menolong dan tabah. Keenam, rajin, terampil dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sekian hasil resume dari saya pada pertemuan ketiga dan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.